Saya mulai sebelumnya perkenalkan, saya Alif Sawalandi, mahasiswa S1 dari Departemen Kimia ITS. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai spektrometri massa, mulai dari prinsip, kemudian teknik ionisasi, dan juga analisis massa. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, ini merupakan lanjutan dari atau jenis dari detektor yang ada atau yang digunakan pada gas kromatografi. Biasanya ada digunakan di ID, kemudian ada SCD, dan ini salah satunya ada MS, yaitu mass spectrometry. Lanjut. Oke, kita mulai dari definisinya. Untuk spektrometri sendiri merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur massa ion dalam fase gas berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau MPZ. Oke, jadi tujuan dari MS ini yaitu yang pertama biasanya digunakan untuk menentukan struktur molekul, kemudian untuk menentukan isotop, dan juga digunakan sebagai analisis kualitatif maupun kuantitatifnya. Oke, dimulai dari sejarahnya. Ini dimulai dari ditemukannya oleh J.J. Thomson pada 1912. Kemudian pada tahun 1940-an itu digunakan untuk analisis minyak bumi, dan pada 1980-an itu terdapat kembangan dari teknik ionisasinya yang berupa ESI dan juga MALDI. Oke, untuk prinsipnya itu secara garis besar ada tiga tahapan. Yang pertama ada ionisasi, kemudian ada pemisahan ion, dan juga deteksi ion. Secara lengkap ini terdapat ada pada gambar. Yang pertama itu sampel diinjekkan. Ketika diinjek itu terdapat suhu yang panas sehingga sampel tersebut dapat merubah dari cairan menjadi gas gitu. Kemudian eh, setelah sampel menjadi gas setelah menguap, itu nanti akan ditembakkan oleh elektron yang memiliki yang besar. Kemudian setelah ditembakkan itu ion-ion akan terionisasi menjadi ion-ion positif yang memiliki energi. Kemudian dari situ nanti akan dipisahkan ya, berdasarkan rasio MPZ-nya menggunakan mass analyzer. Yang kemudian terakhir, setelah ion-ion tersebut dipisahkan mungkin dari massa yang paling ringan ke yang paling berat, itu nanti dapat dideteksi ionnya. Dan sinyalnya juga nanti akan dikonversi menjadi spektrum massa dalam bentuk eh, grafiknya nanti. Oke, teknik ionisasi ini untuk jenisnya itu terdapat jenis ionisasi utama, ada dua. Yang pertama ada ESI atau electrospray ionization. Kemudian ada MALDI atau matrix assisted laser desorption or ionization. Dan terdapat juga teknik lain yang jarang digunakan. Ada tiga, ada fast atom bombardment, chemical ionization, dan plasma desorption. Masuk ke ESI dulu. Ini prinsipnya ada di gambar, tapi secara simpelnya itu nanti sampel akan disemprotkan melalui kapiler, tipe kapiler yang bermuatan listrik tinggi. Kemudian nanti dibentuk tetesan kecil, mengalami evaporasi, dan juga akan menghasilkan ion dalam bentuk gas. Dan keunggulan dan kelemahan dari ESI ini juga terdapat pada PPT ini. Lanjut ke MALDI, secara prinsip sampel ini, kalau tadi kan sampel disemprotkan melalui kapiler yang bermuatan listrik tinggi. Nah, kalau ini sampel itu dikristalisasi menggunakan matriks organik dan juga ditembakkan dengan sinar UV. Seperti yang kita tahu bahwa sinar UV itu kan memiliki atau memancarkan energi ya, sehingga nanti energi tersebut dapat diserap oleh matriksnya dan kemudian ditransfer ke sampel. Nah, hal tersebut menyebabkan ionisasi. Keunggulan dan kelemahannya juga dapat kalian baca sendiri di PPT.
Oke, lanjut ke jenis dari mass analyzer dalam MS. Tadi, mass analyzer itu berfungsi untuk memisahkan ion berdasarkan rasio M per Z-nya. Oke, untuk jenis utamanya itu terdapat tiga, ada quadruple atau key, ada time of flight atau TOF, dan juga ada hybrid key TOF yang merupakan gabungan dari key dan TOF. Untuk key ini biasa digunakan dalam instrumen sederhana seperti LC-MS mungkin. Kemudian ada TOF ini yang memiliki resolusi yang tinggi sehingga cocok untuk analisis biomolekul yang besar. Ada hybrid key TOF yang merupakan gabungan tadi dari key dan TOF sehingga dari gabungan itu pasti akan memiliki keunggulan yang lebih daripada menggunakan salah satu doang gitu. Nah, jadi untuk manfaatnya tuh mereka me- saling menghilangkan kelemahannya seperti itu. Untuk kriteria pemilihan mass analyzer itu yang pertama pasti resolusinya bagus, sensitivitasnya juga tinggi, dan rentang masanya yang luas. Kemudian di sini ada perbandingan dari TOF dan hybrid key TOF. Untuk TOF itu prinsipnya tadi sudah disebutkan secara singkat, namun kalian bisa baca sendiri di sini. Dan di sini untuk keunggulannya itu TOF itu rentang masanya yang luas dan cocok untuk multi MS. Ketepatannya juga, tapi kelemahannya ketetapannya eh, kecepatannya dapat dipengaruhi oleh variasi energi ion yang masuk. Sehingga hal tersebut dapat diminimalisir kelemahannya menggunakan hybrid dari Ki dan TOF. Yang pertama untuk keunggulannya yaitu resolusinya tinggi dan akurasinya juga tinggi. Bisa menggunakan analisis tandem MS. MS. Jadi tandem itu seperti kombinasi, kombinasi MS dengan MS untuk penentuan struktur molekul. Namun, karena itu merupakan gabungan dari dua teknologi, pastinya instrumennya lebih mahal dibandingkan dengan MS yang konvensional. Untuk aplikasi dari MS itu sebenarnya banyak, bisa digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi dari protein, bisa dilakukan analisis dalam sel, jaringan, cairan tubuh, bisa juga digunakan untuk analisis obat, toksikologi, dan juga forensik. Dan untuk MS ini sendiri juga biasa digunakan untuk mengetahui struktur dan juga analisis yield dari minyak, biodiesel itu bisa juga. Oke, kesimpulannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk spektrometri massa itu merupakan analisis instrumen yang digunakan untuk identifikasi dan penentuan struktur dari komponen sampel dengan menunjukkan massa relatif dan hasil prakteknya. Kemudian, untuk teknik ionisasinya seperti SI dan MALDI juga memungkinkan untuk analisis biomolekul tanpa adanya degradasi. Kemudian untuk KTOF dan juga KTOF itu memberikan fleksibilitas dalam pemisahan ion berdasarkan rasio M per Z-nya. Kemudian untuk kombinasi MS dengan LC atau pemisahan lainnya dapat meningkatkan kemampuan analisis juga karena tadi mereka saling menghilangkan kelemahan satu sama lain gitu. Oke, jadi ini referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini, yaitu ada Applied Spectroscopy Review yang dilakukan oleh ya tiga orang ini. Oke, jadi itu saja yang dapat disampaikan. Jika terdapat pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar YouTube. Oke. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.